Tapi yang kita mau sama-sama belajar adalah setiap kita boleh memiliki sikap hati seorang hamba. Nah, saudara, saya percaya sikap hati hamba ini, saudara, sangat kita perlukan bukan saja di dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya. Karena sikap hati hamba ini, saudara, akan membawa kita mengalami Tuhan dan mengalami terobosan di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tapi satu sisi saya juga percaya bahwa sikap hati hamba ini juga sesuatu yang kita perlu di dalam kehidupan kita. Saya percaya ada banyak orang yang ingin dan rindu hidupnya mengalami keberhasilan dan terobosan. Dan saya percaya sama seperti kunci keberhasilan kita dengan Tuhan, karakter hamba ini juga adalah salah satu kunci keberhasilan di mana kita bisa mengalami terobosan dalam hidup kita. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih detail dari sisi kehidupan kita, bagaimana kita bisa mengalami terobosan dan keberhasilan lewat sikap hati seorang hamba ini. Nah, saudara, saya mau ajak kita sama-sama buka dalam Markus 2 ayat 1-4. Markus 2 ayat 1-4 saya bacakan buat kita semua. Markus 2 ayat 1 firman Tuhan berbicara demikian. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Ayat 2, maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya, sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Nah, saudara, dari kisah yang barusan kita baca ini ada beberapa karakter hamba yang bisa kita temukan dan kita lihat dari cerita ini, di mana seperti saya bilang, jika setiap kita yang rindu mengalami terobosan dan keberhasilan dalam hidup kita, kita mau belajar bagaimana kita memiliki karakter hamba seperti yang bisa kita dapatkan dalam kisah ini. Saudara, yang pertama, karakter hamba yang mau kita belajar, saudara, adalah karakter dari seorang pribadi yang namanya Yesus. Tentu saja Yesus adalah seorang contoh yang luar biasa dan sempurna untuk karakter seorang hamba. Saudara lihat di ayat 1 dikatakan Yesus itu ada di Kapernaum. Nah, saudara, kalau kita baca ayat simpel seperti itu aja, Yesus ada di Kapernaum. Padahal kalau kita mau mengerti, saudara, dia yang adalah raja, ya, dia yang adalah Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, dia berhak banget tuh, saudara, ya, untuk duduk nyaman di surga, ya kan? Dia Tuhan, dia raja, tapi dia duduk di Kapernaum. Dia di Kapernaum, dia bukan duduk dengan santai-santai di surga meskipun dia berhak. Nah, saudara, salah satu karakter hamba yang kita mau belajar, saudara, adalah seorang hamba itu, saudara, tidak menuntut hak, saudara, ya. Nah, saudara, saya percaya sekali lagi, jika kita rindu mengalami keberhasilan dan terobosan, saudara, kita perlu belajar memiliki karakter hamba ini. Tidak menuntut hak, saudara. Yesus tidak menuntut haknya, saudara-saudara. Bayangkan kalau dia menuntut haknya, ya kan? Dia berhak di surga, tapi kemudian dia harus susah-susah duduk di Kapernaum, ngadepin banyak orang. Tapi dia tidak pernah menuntut haknya. Nah, saudara, kita mungkin juga berpikir dalam kehidupan kita, mungkin dengan status kita merasa berhak diperlakukan lebih baik, ya kan? Mungkin dengan apa yang sudah kita lakukan, kita berhak untuk menerima penghormatan yang lebih baik. Mungkin dengan apa yang sudah kita korbankan untuk sesuatu, kita merasa kita berhak untuk menerima penghargaan dan apresiasi yang lebih. Nah, saudara, Yesus tidaklah demikian. Nah, saya percaya karakter hamba yang seperti ini juga membuat kita, saudara, akan mengalami keberhasilan. Kalau kita lihat Yesus, saudara, apa hasil daripada ia memiliki karakter hamba ini? Dalam Matius 3:17 dikatakan ada perkenanan Bapa. Matius 3:17 dibilang, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, Bapa berkenan banget sama Yesus. Ya, dia mengasihi dia dan dia juga sangat berkenan. Berkenan tuh kalau saya Google artinya ya senang dan bangga gitu, saudara, ya. Dia kayak seorang bapak yang senang dan bangga sama seorang anaknya. Sampai akhirnya kita menemukan bahwa dengan sikap hati hamba tersebut, pada akhirnya Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Nah, saudara, sebagai seseorang yang juga memiliki otoritas di dalam mungkin dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, ya kan, mungkin saya sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin di suatu tempat, saudara, saya pun juga merasa saya akan disenangkan dengan orang-orang yang memiliki karakter yang seperti demikian, saudara, ya. Orang-orang yang dikit-dikit kemudian menuntut hak, ya kan, dikit-dikit bilang kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu, gitu, saudara. Saya juga memiliki beberapa teman-teman gitu, ya, di mana mereka juga berkata, paling males deh
Kalau punya orang yang kerja ya dikit-dikit menuntut ini menuntut itu ya kan, belum kerjain ini udah menuntut itu gitu. Nah, saudara, jadi karakter hamba ini sebenarnya adalah salah satu kunci di mana kita mengalami Tuhan dan juga keberhasilan dalam hidup kita. Di mana kita akan mengalami perkenanan. Ya, perkenanan artinya apa? Mengalami seseorang yang senang dan bangga sama kita. Kalau orang udah senang dan bangga sama kita, udah enak gitu saudara ya. Udah setengah pekerjaan selesai gitu. Nah saudara, saya juga senang dan bangga ya. Kebetulan orangnya nggak ada, istri saya nggak ada. Kalau nggak malu ya, dia malu, saya malu nih gitu kan. Saya senang dan bangga dengan istri saya. Jujur memang kalau saya mau bilang, dia sudah melakukan banyak hal gitu ya, berkorban banyak hal. Ngurusin saya itu nggak gampang loh saudara ya, ribet orangnya ya kan. Tapi memang nggak pernah mengeluh, nggak pernah menuntut haknya gitu kan. Jadi saya merasa ya dia mendapatkan perkenanan saya gitu. Saya senang dan bangga dengan dia. Akibatnya apa saudara? Karena melihat dia nggak pernah mengeluh, nggak pernah. Akhirnya kita terus yang nawarin gitu kan. Itu tas lu udah jelek deh, kenapa beli gitu kan saudara ya. Itu kenapa lu gak gini, dalam kita yang maksa-maksa saudara akhirnya. Saudara bayangin jatuhnya lebih mahal saudara ya. Tapi kalau saudara mengerti sebenarnya karakter hamba ini di mana seorang hamba tidak memiliki hak lagi ya. Seorang hamba boro-boro menuntut hak aja nggak punya saudara ya. Nah saudara, kalau kita mengerti karakter ini saudara, kita akan mengalami perkenanan. Saudara mengalami perkenanan di tempat saudara bekerja, di keluarga saudara, dimanapun. Dan ini adalah salah satu kunci di mana kita boleh mengalami terobosan. Kalau saudara mungkin bingung, hari-hari ini kita harus gimana ya untuk mengalami terobosan, saudara bisa mulai dengan belajar memiliki karakter seorang hamba. Yang pertama yaitu kita tidak menuntut hak kita dan kita melakukan apa yang kita bisa. Yang kedua saudara, karakter yang kita mau belajar dari kisah tadi, saudara, di kisah Markus 2 tadi dikatakan ada orang-orang yang membawa seorang lumpuh kepada Yesus. Ayat 3 bilang, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Nah saudara, di tengah ada banyak orang datang berkerumun untuk kepentingan mereka sendiri, ya kan rame, orang datang dengan berbagai kepentingan mereka sendiri. Nah ada orang loh yang datang untuk membawa seorang yang lumpuh. Nah saudara, karakter hamba seperti apa yang kita belajar lewat orang-orang ini saudara? Yaitu karakter yang melayani. Saudara, saya pribadi sangat percaya jika kita merindukan keberhasilan dan terobosan dalam kehidupan kita, saudara, kita perlu belajar memiliki karakter hamba ini, yaitu melayani. Saudara, firman Tuhan juga bilang dalam Markus 10 ayat 43, Markus 10 ayat 43 berkata, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saudara, firman Tuhan bilang kalau kita mau jadi besar, kita harus punya sikap hati seorang hamba, yaitu melayani. Saudara, karakter melayani membuat kita belajar tentang artinya ketulusan. Saudara, lewat melayani orang-orang dapat menyadari ketulusan kita. Karena apa yang kita lakukan dari hati akan tertinggal di hati orang tersebut. Nah saudara, hari-hari ini kalau kita mungkin melakukan pekerjaan kita di bidang sekuler, ya kita jualan sekalipun. Hari ini jualan, kalau kita bicara tentang jualan, saudara mau jualan apa aja tuh, apa juga ada, apa juga banyak. Ya. Nah saudara, apa yang membedakan? Yang membedakan adalah, itu melayaninya itu saudara, ya servisnya. Nah saudara, ketulusan akan membawa kita kepada satu titik yang lebih besar. Seperti yang tadi firman Tuhan bilang dalam Markus 10:43 bahwa jika kita ingin besar, kita harus memiliki karakter melayani. Saudara, hari-hari ini saya menemukan orang-orang itu sebenarnya sangat haus dengan yang namanya ketulusan. Kenapa saudara? Karena udah banyak yang palsu di dunia ini saudara ya. Muka juga udah serba palsu ya kan. Kebaikan juga palsu. Ada orang datang kasih sembako, ternyata habis itu foto dulu konten saudara ya. Nah saudara, hari-hari ini orang juga udah males. Terlalu banyak manusia tuh kayaknya ya palsu gitu saudara ya. Nah saudara, kalau kita bisa menyadari bahwa banyak orang membutuhkan ketulusan. Kalau kita jualan, kita nggak sekedar jualan, kita benar melayani, kita punya ketulusan untuk orang tersebut mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Saudara, saya percaya ini hanya masalah waktu, promosi, dan menjadi lebih besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Nah saudara, kita belajar dari kisah ini saudara, bahwa orang-orang yang melayani itu ternyata adalah orang-orang yang besar, seperti yang firman Tuhan katakan. Saya teringat saudara waktu masih kuliah di Melbourne gitu saudara ya. Kalau bicara melayani, pastor senior kita, Pastor David itu orang yang paling melayani itu. Benar-benar luar biasa ya.
waktu zaman masih anak kuliah, saudara tahu lah kalau anak kuliah di sana nggak ada yang punya duit, saudara ya, nebeng makan di rumahnya. Dengan alasan apa, saudara? Komsel. Kalau sudah komsel, saudara, dia buka pintu yang lebar-lebar, yang datang bukan cuma 1-2 orang, saudara, bejibun tuh. Ada dari mana-mana yang nggak punya duit. Nah nanti buka pintu komsel, ciuri yang masak itu, saudara ya. Nah saudara, pelayanan yang melayani yang sederhana seperti itu, saudara ya, yang dilakukan dengan hati, dengan ketulusan, itu nyantol di hati gitu kan, nyantol di hati. Makanya saya sampai hari ini ada di sini, saudara ya kan, hanya karena urusan sepele gitu loh, saudara. Karena apa? Karena waktu itu ada yang dengan tulus melayani saya, memberi saya makan, begitu doang. Nah saudara, apapun yang kita kerjakan yang kecil, mungkin kita nggak sadar, kita kerjakan dengan sederhana, melayani dengan tulus, itu bisa membawa kita pada suatu hal yang besar. Mana tahu dari kisah yang mungkin berapa tahun yang lalu ya, 20 tahunan yang lalu, saudara ya. Kemudian hari ini kita melihat pelayanan Shekina di sini bersama-sama di mana-mana. Nah, saya percaya memang ada sesuatu yang besar kalau kita mau belajar untuk belajar karakter hamba, yaitu melayani. Yang ketiga, saudara, yang terakhir kita mau sama-sama belajar dari kisah ini. Di ayat 3 dan 4 tadi kan dikatakan ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh. Nah, saudara, jadi ada yang bawa orang lumpuh itu, tapi kalau kau perhatiin lagi, ada yang gotong, saudara ya. Ada yang cuma bawa doang, saudara. Ada yang bawa, tapi ada yang gotong. Yang gotong katanya 4 orang, mungkin 4 sisi itu, saudara ya. Nah, karakter ketiga yang kita mau belajar yaitu dari orang yang menggotong. Yaitu yang jadi persoalan, saudara, adalah kalau kita baca di ayat 4 dikatakan gini, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Saudara, kalau kita bilang orang bawa, orang lumpuh ya, yang bawa mah enak, saudara ya. Dia mungkin jalan di depan gitu ya, gitu. Wah, rame nih, dia bilang kan. Lalu dia tinggal bilang ke orang yang 4 itu, saudara ya. Rame, kita lewat atas saja. Nah, saudara, kalau kita jadi yang ngomong bawa, enak, saudara ya. Cuma kalau kita yang jadi gotong, buset. Saya nggak tahu sebelumnya dari tempat awal ke tempat Yesus di Kapernaum itu udah berapa kilo gitu kan. Saya nggak tahu, karena di situ nggak ada kisahnya. Tapi mungkin udah capek-capek gotong itu, saya percaya bukan pekerjaan yang gampang ya. Kemudian tiba-tiba lihat atas saja, katanya. Saudara, gotong lihat atas tuh nggak gampang, ya kan? Nah, saudara, tapi kita belajar dari 4 orang itu bahwa mereka lakukan aja gitu. Kayak Nike bilang just do it. Saudara, kalau salah satu dari yang gotong itu mungkin nggak mau lakukan, atau mungkin berargumen macam-macam lah. Oh, nanti kalau lihat atas nanti ininya jatuh loh, nanti tambah. Ya agak ya gitu, saudara. Mungkin kita nggak melihat kemuliaan Tuhan seperti dalam kisah yang ada di dalam kisah Markus 2 tersebut. Tapi karena mereka lakukan saja, saudara, kita melihat bahwa pada akhirnya orang lumpuh itu sembuh dan nama Tuhan dipermuliakan di akhir ayat itu. Nah, saudara, yang ketiga karakter hamba yang mesti kita belajar, saudara, yaitu taat dan lakukan. Saudara, orang hamba nggak punya pilihan, kalau diminta ya melakukan. Ya, anak-anak Green Rag, anak-anak Komsel mungkin udah hafal dengan saya. Kalau Ko Antoni bilang, udah jalanin aja katanya. Saudara, jalanin aja bukan berarti kita lakukan semua dengan itu ya, tanpa perhitungan apa. Tapi menurut saya selama itu baik, ya selama itu benar, saudara lakukan aja gitu kan. Saya percaya dengan kita melakukan sesuatu akan membawa kita mengalami sesuatu. Minimal seperti 4 orang itu, dia melihat bagaimana nama Tuhan dipermuliakan dan dia menjadi saksi bagaimana kemuliaan Tuhan itu terjadi. Nah, saudara, jika kita merindukan keberhasilan dan terobosan, saudara, kita mau belajar lakukan apa yang kita bisa lakukan hari-hari ini. Saudara, lewat 3 karakter yang kita belajar hari ini, saudara, kita belajar bahwa kita nggak mau menjadi orang yang banyak menuntut hak kita, tapi kita lebih fokus melakukan kewajiban kita. Kemudian kita mau belajar memiliki sikap hati yang melayani dengan tulus. Yang ketiga, saudara, kita mau belajar lakukan apa yang kita bisa lakukan. Nah, saudara, sebagai kesimpulan 3 karakter hamba itu, saudara, jika kita bisa belajar dan miliki dalam hidup kita, saya percaya hanya masalah waktu dan tempat, saudara, ada terobosan dan keberhasilan yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, pertanyaannya adalah bagaimana caranya kita bisa punya dan menumbuhkan karakter-karakter hamba tersebut dalam hidup kita. Saudara, saya cuma mau bilang nggak ada tempat yang terbaik di mana kita belajar, yaitu selain daripada di gereja. Saudara, saya sendiri adalah produk hasil daripada olahan gereja, saudara ya. Gereja memproses kita dengan luar biasa, karena saudara tidak ada lagi tempat yang sempurna untuk saudara belajar tidak dihargai ketika saudara melayani. Saudara belajar melayani dengan ketulusan di tempat ini. Saudara belajar dengan memberi tanpa pamrih. Saudara belajar dengan ya sesulit apapun saudara belajar menjalankannya. Nah, saudara,
Yang terpenting adalah bukanlah sikap, saudara ya. Yang terpenting adalah bagaimana kita meresponnya. Jujur di awal-awal pembentukan di gereja mungkin ada banyak hal ketika melakukan ini, melakukan itu, kita merasa kecewa, kita mungkin merasa marah, kita merasa apaan nih gitu kan. Tapi saudara, reaksi itu adalah hal yang wajar karena kita memang semua manusia, ya kan? Ya untuk ketika kita semua bicara tentang hamba, saya percaya nggak ada yang mau jadi hamba, semua mau jadi tuan. Kalau bisa saya jadi tuan lah, siapa yang mau jadi hamba? Jadi ketika Anda mau jadi tuan, kemudian Anda diperlakukan seperti hamba, reaksi awalnya pasti ya gitu, saudara ya. Anda mungkin marah, Anda mungkin kecewa, Anda mungkin bilang, lu nggak tahu siapa gua, gitu kan. Lu nggak tahu apa yang sudah saya kerjakan, lu nggak tahu apa yang sudah saya korbankan. Tapi saudara, sikap itu adalah hal normal, tapi terpenting adalah bagaimana kemudian kita meresponinya. Saudara, sikap bicara tentang emosional, apa yang kita alami dan rasakan. Tapi respon bicara tentang bagaimana kita memberikan respon yang benar sesuai dengan apa yang benar di mata Tuhan. Nah saudara, ini adalah pilihan. Sebab Lukas 14 ayat 11 firman Tuhan bilang gini, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Saudara, ini adalah pilihan. Lebih baik kita belajar merendahkan hidup kita di gereja seperti saya bilang. Bukan gereja aja ya saudara, cuma saya sebagai orang yang pernah mengalami, saya merekomendasikan gereja. Jadi bagi saudara yang belum belajar di gereja, tertanam dan mengambil tanggung jawab, habis saudara di situ nanti. Nah saudara, tapi kita belajar direndahkan di situ, supaya apa? Kemudian di luar kita ditinggikan. Saudara, daripada kita direndahkan di luaran sana, saudara. Lebih baik gereja menjadi training ground, tempat kita belajar untuk kita boleh mengalami karakter hamba. Saya percaya bukan saja kita mengalami Tuhan lewat karakter hamba ini, tapi juga kita akan mengalami terobosan di dalam kehidupan kita. Karena sekali lagi, karakter hamba ini adalah sesuatu yang sangat penting. Apalagi hari-hari ini, dan jika saudara rindu hidup kita boleh mengalami sesuatu yang berbeda, saudara mungkin nggak tahu mulai dari mana, saudara kita bisa memulai dengan kita memberikan hati kita untuk kita mau dibentuk. Saudara, sebab sekali lagi firman Tuhan bilang, siapa yang merendahkan, siapa yang meninggikan, dia akan direndahkan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dan saya percaya semua daripada kita tepat pada waktu yang akan mengalami bagaimana kita ditinggikan di dalam kehidupan kita. Amin, saudara, kita mau sama-sama doa ya. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang Kau mengajarkan kepada kami karakter seorang hamba. Saudara Tuhan, kami mau bilang bahwa kami rindu untuk Tuhan boleh proses, untuk kami boleh memiliki karakter hamba tersebut di dalam hidup kami. Tuhan, kami rindu hidup kami boleh mengalami Tuhan secara maksimal. Kami rindu hidup kami di dalam kehidupan kami juga boleh mengalami Tuhan secara maksimal. Sehingga lewat kehidupan kami, lewat sifat dan karakter hamba yang boleh ada dalam kami boleh melihat nama Tuhan boleh dipermuliakan dan diagungkan. Ada banyak orang-orang juga boleh mengalami Tuhan. Ada banyak juga orang-orang boleh melihat Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami mau bilang bahwa kami begitu terbatas dan mungkin banyak hal yang kami nggak bisa. Tapi kami cuma mengizinkan Kau bekerja di dalam hidup kami. Kau yang membentuk, memoles hidup kami. Kau yang menjadikan kami memiliki karakter seorang hamba. Sehingga itu bisa menyenangkan Engkau dan Engkau bisa bekerja secara maksimal di dalam kehidupan kami. Sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam Tangan-Mu. Berkati setiap kami, anak-anak-Mu di tempat ini, dengan kerinduan yang kami punya. Tuhan, kami percaya Engkau yang bekerja, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan segala hal yang baik bagi kami. Dan kami percaya Engkau yang akan terus bekerja dengan cara Engkau, sehingga kami boleh menjadi semakin hari semakin serupa dengan Engkau dan boleh melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya firman yang telah ditaburkan tidak kembali dengan sia-sia, tapi kami semua boleh menjadi pelaku-pelaku firman di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin.